Hai, aku Ella, dan aku 17 tahun. Pernahkah kalian merasa cukup berani untuk mengubah keadaan yang sudah teramat familiar bagimu? Jika ya, apa kalian menemui kesulitan? Nah, kalau aku sih iya, itu lebih dari sekedar perubahan. Dan ini adalah cerita tentang apa yang terjadi padaku musim panas lalu. Dan ini sungguh gila. Jadi kalian bersiap ya. Jadi, aku tumbuh besar di sebuah kampung di Pennsylvania. Saat kukatakan kecil maksudku sungguhan, tempatnya hanya berpopulasi 85 orang. Hanya ada satu pompa bensin, 2 taman kecil, satu toko kelontong dan oh ya, hanya ada satu sekolah. Termasuk aku, ada 7 anak saja di kelasku. Itu benar, 7 orang. Dan kelasku adalah yang terbesar. Sejak aku umur 5-15 tahun, kuhabiskan kebanyakan waktuku bersama dengan 6 teman sekelas yang sama. Setelah bersama mereka selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka mulai membuatku kesal. Ya, kecuali Rosie. Aku dan Rosie berteman sejak kelas 3. Anak-anak yang lain menggodaku soal rambut merahku dan mengataiku terlihat seperti tomat. Tapi saat itu Rosie muncul di sampingku dan menyuruh mereka untuk menyingkir. Sejak saat itu kami bersahabat dan kurang lebih tak terpisahkan. Hidupku baik, aku merasa aman di kampung kecilku di mana semua orang saling kenal. Di perkotaan ada terlalu banyak orang yang mana aku tak suka dan terlalu besar tekanan untuk jadi populer. Bukan itu yang aku inginkan. Aku tahu kehidupan kampungku adalah kehidupan untukku. Tapi kemudian saat aku 16 tahun, semuanya berubah. Pada suatu Sabtu sore, aku sedang di rumah Rosie nonton film saat orang tuaku menelponku dan menyuruhku langsung pulang. Kupikir ini cukup aneh, karena orang tuaku tak biasanya menyuruhku pulang, kecuali itu larut malam. Dan sekarang ini masih jam 4.30 sore, untuk apa mereka ingin aku pulang? Sampai rumah ku dapati Jack, adikku sedang menangis. Aku langsung berseru, "Apa yang terjadi? Ada apa?" Melihatku benar-benar kaget, ayahku berkata, "Ella, kami ada berita." Berita apa yang begitu buruk sampai adikku yang bukan tipe yang emosional jadi menangis? Apa ada yang sakit parah? Apa ada yang meninggal? Oh tidak, apa anjing kesayanganku Sally mati? Kemudian ayah berkata, "Ella, ayah mendapat tawaran pekerjaan di New York City." "Apa?" teriakku. Dan ayah menerimanya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita semua. Dan pindah dari kota ini akan baik untuk kita. Ini akan jadi petualangan hebat, kata ibu. New York? Kota terbesar di seluruh negeri? Tidak, aku tidak bisa pindah ke sana. Aku tak mau petualangan baru. Aku sangat bahagia dengan tempat tinggal kami sekarang. Dan aku tidak mau pergi. Tapi bagaimanapun aku merajuk, berteriak, atau memohon kepada orang tuaku untuk tetap tinggal, mereka tetap pada pendiriannya dan kami pun pindah. Memberitahu Rosie sungguh sulit, dia jadi sangat sedih dan aku merasa tak enak soal itu. Aku tak mau meninggalkannya, tapi pilihan apa lagi yang kupunya? Kuhabiskan hari terakhirku di kampung dengannya. Kami makan pizza, nonton film favorit kami, main video game favorit kami, dan hal-hal semacamnya. Saat tiba waktunya aku pergi, kuberikan padanya plushie unicorn milikku sebagai kenang-kenangan. Lalu kami pun menangis berpelukan dan janji saling berkirim pesan setiap hari. Jadi, kutinggalkan kenyamanan kampungku dan pindah ke kota. Rumah baru kami tidak jauh lebih kecil dibandingkan rumah lamaku, tapi setidaknya kami bisa memelihara Sally. Pada saat hari pertamaku di sekolah, aku ketakutan. Ada begitu banyak orang dan aku tak tahu kemana aku harus pergi atau apa yang harus aku lakukan. Untungnya anak-anak di sana ternyata sangat ramah. Ada satu cewek yang menunjukkan tempat loker padaku, dan beberapa anak lainnya memperbolehkan aku duduk bersama saat makan siang. Hanya dalam beberapa minggu tinggal di New York, aku mulai tahu posisiku. Aku bahkan tahu bagaimana bernavigasi di jalur bawah tanah. Aku juga dapat beberapa teman yang baik, tapi ini tak mengubah fakta kalau Rosie tetap jadi sahabatku. Kukirim pesan padanya tiap hari, dan terkadang kami saling ngobrol berjam-jam di telepon. Sebulan kehidupan kota terlewati dan aku ngobrol dengan cowok di kelas bahasa Inggrisku yang namanya Alex. Dia punya rambut indah yang sangat indah. Dan matanya biru bagaikan langit dan samudra dan kolam renang dan ya... Kalau kalian belum paham, aku sangat suka Alex. Tak hanya luar biasa tampan, tapi dia juga baik dan lucu. Kami memiliki kesamaan suka sekali main video game dan anjing, lalu tak lama kami menjadi cukup dekat. Kemudian suatu hari, dia mengundangku datang ke apartemennya untuk main. Lalu sambil menikmati pizza raksasa dan film, dia bilang dia suka padaku dan memintaku jadi pacarnya. Aku langsung berkata, "Ya!"
Aku sangat bersemangat dan tak sabar untuk cerita ke Rossi, tapi dia tidak terlihat antusias soal itu. Setelah beberapa bulan, semuanya berjalan sempurna bagiku, kehidupan sekolah menyenangkan, dan pacar yang luar biasa. Namun sayangnya aku dan Rossi jadi semakin jauh. Aku hampir tak ada waktu ngobrol berjam-jam dengannya di telepon tiap malam. Rasanya jadwal kami jadi berbeda. Dia selalu menelpon saat aku sedang sibuk, dan saat ku kirim pesan balik padanya, dia tak ada. Aku tahu kalau dia selalu peduli padaku, tapi kehidupanku yang sibuk menghanyutkanku. Ku katakan pada diri sendiri kalau ini wajar karena banyak hal berubah. Orang mendapatkan teman yang berbeda. Meski tak sesering sebelumnya, aku dan Rossi masih ngobrol kapanpun kami punya kesempatan. Pernah ku katakan padanya kalau aku akan pergi dengan Alex ke restoran mewah esoknya. Setiap kali ku sebut Alex, dia sepertinya tak nyaman, tapi waktu itu dia menunjukkan antusiasmenya dan bertanya padaku banyak hal tentang kencan kami. Itu yang membuatku sangat bahagia. Saat hari itu tiba, aku datang menemui Alex di restoran yang sudah dipesannya untuk kami. Aku masuk dan menunggu dia datang sekitar 20 menit. Aku mulai tak sabar dan bertanya pada pelayan, apa dia melihat anak cowok pirang bermata biru masuk? Si pelayan kemudian bilang padaku dia melihatnya tapi dia sudah pergi dengan cewek tinggi berambut coklat panjang dan bermata coklat. Apa? Siapa cewek yang pergi dengannya? Dan kenapa? Kukira semua orang tahu siapa yang sesuai dengan keterangan itu. Tak terpikir orang lain, kecuali Rossi. Tapi dia kan tinggal di Pennsylvania. Kenapa dia ada di sini, bicara dengan pacarku? Kuputuskan menelpon Alex, tapi suaranya teredam dan kedengaran suara cewek bicara di belakang. Terdengar sepertinya mereka berdebat kemudian telepon itu terputus. Ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi jadi aku langsung pulang. Di perjalanan, aku merasa seperti ada yang membuntutiku dan kemudian kusadari kalau ada satu mobil yang melaju sangat pelan di belakangku. Saat ku coba berhenti, mobil itu juga berhenti. Ya Tuhan, apa itu ada hubungannya denganku? Aku merasa sangat ketakutan dan mulai lari cepat, mungkin hingga aku sampai rumahku. Aku menengok ke belakang dan lihat mobil itu terparkir di luar rumahku. Aku gemetaran saat berusaha membuka pintu. Saat aku melakukannya, Salim melintas di depanku dan berlari ke arah mobil. Aku hanya melihatnya bersikap begitu kapanpun Alex datang. Dia sangat suka Alex. Tunggu, Alex? Itu dia. Alex ada di mobil itu? Apakah ini sebuah prank? Ku berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, yang duduk di kursi kemudi adalah Rossi. Dan yang sangat mengejutkanku, Alex terikat di kursi belakang. Rossi! Aku menjerit. Apa yang kamu lakukan di New York dengan pacarku? Alex berteriak. Tolong! Dia menyuruhku untuk menungguku di mobilnya kemudian dia menculikku. Rossi dengan cepat menoleh dan menatap wajahku. Oh, hai Ella. Apa? Apa yang kamu lakukan dengan pacarku? Dia bukan cowok yang baik untukmu, Ella. Aku ingin kamu putus dengannya sekarang. Kalau tidak, aku akan membawanya pergi jauh supaya kamu tidak bisa temukan dia lagi. Apa kamu gila? Kami tak akan putus hanya karena kamu menyuruhku melakukan itu. Sekarang biarkan dia pergi. Ku berjalan ke pintu penumpang untuk menghampiri Alex. Tapi kemudian mobilnya mulai melaju. Cepat. Aku lari mengejar mobil itu. Tapi aku terlalu pelan. Tapi Sally juga lari mengejarnya. Dan dia tidak berhenti. Dia hampir saja tertabrak mobil saat dia lari menyeberang arus lalu lintas sampai akhirnya tak terlihat. Aku sangat takut. Aku hendak menelpon polisi saat kulihat ada mobil polisi melaju melewatiku. Bagaimana mereka sudah tahu soal ini? Siapa yang menelpon 911? Kulihat ke belakang dan melihat ibuku berdiri di luar membawa telepon dan melambai padaku dengan resah. Ibu melihat semua keributan itu lalu memanggil polisi. Terima kasih, Bu. Sekarang tak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu. Rasanya mengerikan. Aku sangat gelisah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil polisi parkir di depan rumah kami. Polisi keluar dan membuka pintu belakang dan keluarlah Sally. Aku lari ke mobil polisi dan memeluk Sally. Dia selamat. Bagaimana dengan Alex? Polisi memberitahuku kalau mereka sudah mengejar mobil itu sampai hampir 2 mil hingga mereka memojokkannya ke jalan buntu. Dia berkata kalau Rossi sangat galak dan berusaha melawan saat ditangkap, tapi mereka sudah membawanya ke kantor polisi. Yang membuatku lega Alex baik-baik saja dan mereka sudah mengantarkannya pulang. Aku cuma tak paham, Rossi itu kan sahabatku. Kenapa dia sungguh-sungguh berusaha menyakiti pacarku? Kemudian aku tahu kalau Rossi didiagnosa gangguan bipolar. Ini merupakan gangguan yang menyebabkan orang mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan melakukan banyak hal di luar karakter dan gila. Rossi mengalami berbagai masalah, termasuk aku yang tak ada di dekatnya lagi dan ayahnya yang keluar dari rumah. Aku tak tahu ini karena dia belum cerita padaku.
Saat itu aku tak terlalu banyak bicara padanya, tapi aku tak pernah mengira kalau perpisahan yang dirasakan Rosie terlalu berat baginya dan bisa membawanya ke gangguan bipolar. Saat itu aku satu-satunya yang dia punya, jadi dia ingin dirinya juga satu-satunya untukku. Tapi Alex muncul dan membuatnya merasa tak nyaman dan sangat cemburu. Untunglah tak ada dampak yang serius. Aku sangat berharap Rosie mendapat perawatan yang baik untuk gangguannya. Kami mungkin tak lagi dekat, tapi di mataku, dia selalu jadi cewek yang ada untukku saat aku diganggu. Dan aku akan selalu menyesal karena tak ada untuk lebih banyak mendengarnya ketika dia membutuhkanku. Aku masih merasa sedih atas semuanya. Tapi berusaha kulihat sisi positifnya. Semua tentang Alex berjalan baik dan aku senang berada di sini. Ternyata kehidupan di kota lebih cocok untukku. Entah itu pertemanan atau percintaan, orang akan selalu membutuhkan ruang mereka sendiri. Dan terkadang, meski menyedihkan, orang-orang mengalami perpisahan. Ini wajar terjadi di kehidupan. Bersikap terlalu cemburu tak membantu memperbaiki masalah. Ini hanya akan mendorong orang lain makin menjauh pergi. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat, tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum, kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya, Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana. Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah. Toh ibuku tak peduli, dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu, karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah, agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi 2. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang, kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf, apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi. Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku,
Dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi kuhabiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku. Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie. Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri, berdehem lalu membuka pintunya. Hah? Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami. Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua. Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Kulari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Kuraih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke? Dengan marah, kulempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu. Karena kami pulang 2 jam lebih awal.
Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang. Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar. Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi. Bukan putriku lagi. Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku." Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas, langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna, dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu, jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. "Hei, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian." Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting 2 hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini." Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. "Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami." Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. "Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu." Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. "Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi.
Aku sangat menyesal. Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku. Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi. Ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi. Kehidupan baru telah menanti di depanku. Aku sangat bersemangat karena besok adalah upacara wisudaku. Yeay! Dan hari ini aku sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput ibuku. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Tapi, ya, ini rumit. Aku besar dipilih, tapi aku sudah belajar di Toronto selama 3 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkanku menjadi perempuan karena tahukah kalian, kehidupan perempuan jauh lebih berwarna dibandingkan kehidupan laki-laki. Pakaian, riasan, apapun yang bisa kalian sebutkan. Untuk perempuan, semuanya jauh lebih menyenangkan. Aku mengerti aku mungkin membuat bingung kalian semua. Ya, sampai usia 18 tahun aku menjalani kehidupan sebagai anak cowok. Kai. Sebenarnya, Kai adalah nama asliku. Aku tumbuh dengan truk mainan, wallpaper dinosaurus, dan rumah bermain berbentuk roket. Kemudian, pada usia 2 tahun, ibu pindah ke sebuah villa di pedesaan. Hanya ada kami dan ART lama kami, Rita. Sementara ayah dan kakek nenekku tinggal di kota dan menjalankan perusahaan keluarga bersama. Saat itu yang aku tahu hanyalah keluargaku kaya dan sukses, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hei, aku masih kecil. Yang kupedulikan hanyalah memilih warna gelas yang kugunakan untuk minum jus. Ibu selalu bilang kami pindah karena migrennya, yang mana semakin memburuk di lingkungan yang sibuk. Omong kosong. Mereka hanya ingin menjauhkanku dari keluarga agar mereka tidak tahu aku sebenarnya perempuan. Gila, ya? Jadi aku pasti tahu kalau aku perempuan, kan? Masalahnya ketika kalian kecil, kalian cukup percaya semua yang ibumu katakan padamu. Jadi ketika dia bilang aku laki-laki, maka aku tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Tetap saja, aku tertarik pada hal-hal yang feminin, seperti burung murai, pada apapun yang berkilau. Misalnya saja, aku mencoba memasangkan jepit rambut gemerlap milik ibuku ke rambut pendekku. Ibu memergokiku, mencabutnya, dan memberitahu bahwa jepitan itu bukan untuk laki-laki. Di lain waktu ketika aku sedang bermain-main di rumah anak laki-laki lain, aku mengintip ke dalam kamar saudara perempuannya dan melihat semua Barbie dan boneka. Karena terpesona, aku mengambil satu dan mulai memainkannya. Tapi kemudian aku mendengar dia menertawakanku. Dan dia menggodaku bahwa aku laki-laki dan tidak boleh menyukai hal-hal yang menjijikkan seperti boneka. Aku tidak suka digoda. Jadi setelah itu, aku berusaha menyembunyikan kesukaanku pada hal-hal yang feminin. Aku berpura-pura menyukai action figure, alien, dan mobil. Tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli sama sekali. Namun semakin tua usiaku, semakin sulit bagi ibu untuk terus berbohong. Bagian tersulitnya adalah toilet sekolah. Untuk menyembunyikan rahasianya, ibu memberitahuku bahwa kamar mandi di sekolah itu kotor. Jika kugunakan, kulitku akan bersisik dan berwarna hijau. Jadi setiap hari saat istirahat, Rita akan datang dan membawaku pulang untuk pergi ke toilet. Pada awalnya orang-orang di sekolah menganggap ini aneh, tapi kukira mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal aneh yang dilakukan orang kaya. Anak laki-laki lain membuatku kesal. Aku tidak ingin bermain sepak bola atau berlarian di taman bermain berpura-pura menjadi gladiator. Sebaliknya aku ingin bermain hula hoop dengan gadis-gadis dan menganyam kuda poni mainan mereka. Jadi aku melakukan hal itu. Suatu saat ketika aku sedang menunggu untuk dijemput dari sekolah, aku dan temanku sedang membuka-buka majalah girly miliknya. Lalu tiba-tiba ibu menyerbu ke arahku dan menyeretku keluar dari zona cewek. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan suara serius dia berkata, "Kai, anak laki-laki harus bermain dengan anak laki-laki. Begitulah adanya." Ini menyebalkan. Karena aku tidak ingin bermain dengan anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin mengecewakan ibuku, jadi aku berhenti bermain dengan anak perempuan. Sejak saat itu aku kebanyakan hanya duduk sendirian dan membaca dongeng tentang Tuan Putri dan Putri Duyung yang aku sembunyikan di sampul buku anak laki-laki. Ibuku pasti menyadari perasaanku, jadi dia tidak ingin mengambil resiko aku berada di dekat gadis-gadis lain. Itulah sebabnya pada usia 11 tahun dia memaksaku untuk bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Itu menyebalkan. Karena aku belum pernah benar-benar akur dengan cowok-cowok lain, atau bisa dibilang aku benci mereka. Tapi kemudian, saat makan siang di hari pertamaku di sekolah baru, anak laki-laki bernama Kevin ini duduk di sebelahku dan memberikanku setengah dari permen batangannya. Kami menjadi teman baik setelah itu, dan bahkan membangun sarang bersama di hutan terdekat. Bergaul dengannya adalah hari-hariku yang paling membahagiakan, karena di saat-saat itu aku hanya merasa bebas. Lalu suatu hari saat pelajaran biologi, guru memberikan kami lembar-lembar berisi diagram tubuh anak laki-laki. Hah, tubuhku tidak terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Bingung, aku memutuskan untuk curhat ke Kevin tentang hal ini. Dia juga laki-laki, jadi dia bisa membantuku, ya kan? Aku mengangkat kertas itu dan berbisik padanya. Tubuhku berbeda dengan ini.
Bahkan sebelum Kevin sempat menjawab, salah satu anak laki-laki lainnya berteriak, "Kai berbeda dari kita, ayo kita periksa." Lalu dengan ngeri, beberapa dari mereka mengangkatku dan mulai membawaku menuju kamar mandi. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Untungnya guru itu berlari ke lorong mengejarku dan meminta anak-anak lelaki itu segera menurunkanku. Ibuku bergegas ke sekolah secepatnya untuk mengantarku pulang, karena dia menerima telepon dari guruku tentang kejadian itu. Dia mencoba menghiburku dengan es krim, tapi tidak berhasil. Aku sangat kesal dan bingung. "Bu, kenapa aku berbeda dari anak laki-laki lain?" Dia memberikan tatapan terluka, menghela napas, lalu dengan suara pelan berkata, "Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu, Kai, dan semua yang kulakukan untuk melindungimu." Dia memelukku erat-erat, lalu melanjutkan, "Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, rasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Lalu aku mengetahui bahwa ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan dia hamil, anak laki-laki." Aku menatap ibuku dengan mata terbelalak, dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya karena sejauh ini tidak ada yang masuk akal. Ini sulit untuk ditanggung. Tetapi saat aku mengira hatiku akan hancur, ternyata aku hamil mengandungmu. Kamu harus memahami, ayah dan kakek nenekmu punya pola pikir yang sangat kuno terhadap perusahaan dan harus memiliki ahli waris laki-laki untuk mewarisinya. Jadi meskipun selingkuhannya akhirnya mempunyai bayi perempuan, dan ayahmu setuju untuk mendanai mereka berdua hanya jika mereka pindah ke Miami. Aku tahu kamu tidak akan pernah dihormati di mata ayahmu, tidak sebagai perempuan. Selingkuhan itu akan memastikan putri mereka kembali dan melupakanmu. Aku tidak bisa membiarkan hal itu, jadi aku berbohong kepada semua orang bahwa kamu laki-laki. Aku tahu kamu mungkin marah kepadaku dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu dan kepada siapapun. Wow, jadi aku sebenarnya perempuan? Sekarang semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi tentu saja aku sangat marah. Aku terpaksa hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan ibuku. Butuh beberapa hari sebelum aku mulai tenang dan lebih pengertian. Aku rasa keadaan pasti sangat sulit baginya juga. Selain itu, aku merasa lega karena aku sebenarnya seorang perempuan. Karena jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasakan keinginan untuk memakai gaun cantik dan bermain dengan boneka. Aku mengatakan ibu dan berkata aku senang menjadi seorang gadis. Jadi dia membuat kompromi denganku. Aku akan terus hidup sebagai Kai hingga aku berusia 18 tahun. Lalu aku akan pergi belajar ke luar negeri, sebagai gadis yang selalu aku impikan. Setelah itu, aku pindah sekolah untuk menjaga rahasia. Sayang sekali aku tidak sempat berpamitan dengan Kevin. Tapi aku lega bisa bersekolah di sekolah campuran lagi. Ibu bilang aku boleh bergaul dengan gadis-gadis lain selama aku merahasiakannya. Lalu, saat aku masuk SMA, segalanya menjadi lebih rumit. Pertama, suaraku jadi lembut secara alami. Jadi aku harus menggunakan suara kasar ini, yang pada akhirnya akan membuatku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menjadi salah satu dari anak-anak yang tidak banyak bicara. Aku harus menghabiskan waktu lama setiap pagi untuk membalut dadaku dengan perban untuk meratakannya, dan kemudian aku bersembunyi di balik kaos longgar dan sweater. Aku juga harus melakukan jalan anak laki-laki ini. Lalu ada kamar mandi. Aku bersumpah semua orang mengira aku punya masalah kandung kemih, karena aku adalah anak yang selalu meminta pergi ke kamar mandi di SMA untuk menghindari anak laki-laki lain. Setidaknya, ada satu hal baik dari hal ini adalah, aku tidak harus berurusan dengan olahraga yang berkeringat, karena ibu telah memberitahu kepala sekolah aku memiliki masalah kesehatan, jadi tidak dapat beraktivitas ini. Terutama, pelajaran berenang. Namun perjuangan tidak akan pernah berhenti. Aku sering mendatangi gadis-gadis dengan bibir mengilap, dan atasan rompi lucu dengan rasa iri. Oh, betapa aku rindu untuk bisa menjadi apa yang kuinginkan. Akhirnya masa SMA selesai dan sesuai dengan kata-katanya, ibu mengirimku ke perguruan tinggi di Kanada. Dia membereskan semua dokumen untukku. Di sana aku mengganti namaku menjadi Liana dan memulai kehidupan baruku yang menyenangkan sebagai seorang gadis. Aku menyukai rambut putri duyung yang panjang dan berkilau. Jadi aku mulai memakai wig. Aku menonton begitu banyak video YouTube tentang cara merias wajah, mengecat kuku, mengenakan pakaian cantik, dan mencoba berjalan dengan sepatu hak tinggi. Oke. Semua hal ini memerlukan latihan, tapi tetap saja terasa luar biasa. Aku akhirnya terbebas dari kehidupan palsuku yang lama dan bisa menjadi diriku sendiri. Tapi, aku tahu keluargaku tidak bisa menemukan kebenarannya. Karena hal itu bisa menimbulkan dampak buruk bagiku dan ibu. Jadi aku masih harus berpakaian dan bertingkah seperti Kai lagi, setiap kali berhadapan dengan ayah dan kakek nenekku. Waktu berlalu sangat cepat saat bersenang-senang, bukan? Aku tidak percaya aku akan lulus besok. Dan aku sangat bersyukur ibu ada di sini untuk melihatnya. Ketika aku menjemputnya dari bandara, kami berdua berpelukan dan menangis, dan berpelukan lagi. Sambil terisak-isak dia berseru, "Lihat dirimu, kamu terlihat sangat..."
berbeda. Terima kasih, Bu. Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Untungnya ayah gila kerja, jadi dia bahkan tidak meminta untuk datang. Fiah, karena itu akan menjadi situasi yang canggung. Saat aku mendorong koper ibu keluar dari bandara, dia berkata kepadaku, kita hanya perlu mengambil beberapa foto kamu lulus sebagai Kai untuk ditunjukkan kepada seluruh keluarga. Aku tidak ingin menjadi Kai di hari istimewaku, tapi aku tahu itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi aku memaksakan senyum dan berkata, tentu Bu, tapi lakukan di tempat yang tidak ada orang lain. Aku tidak ingin teman-temanku mengira aku sudah gila. Upacara wisudanya luar biasa. Rasanya sangat menyenangkan bisa naik ke panggung mengumpulkan gelar sebagai diriku yang sebenarnya, rambut berkilau dan semuanya. Setelah itu aku mengajak ibuku ke restoran favoritku untuk melanjutkan perayaan. Saat aku memutar-mutar sepotong pasta di sekitar garpu, aku berkata padanya, rasanya menyenangkan menjalani hidup sebagai seorang gadis. Aku berpikir, aku ingin kembali ke Philadelphia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang siapa aku. Wajah ibuku menunduk, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Oh, tidak. Aku baru saja menyiram teman masa kecilku Kevin dengan segelas kopi. Tapi saat ini aku sedang menjadi Liana, jadi dia tidak mengenaliku. Karena dia cuma mengenaliku sebagai Kai. Bingung? Kalian harus menonton bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Aku dengan panik meminta maaf kepada Kevin, sambil mencari serbet untuk mengelap kopi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Aku balas tersenyum padanya. Ya, dia masih sama, Kevin yang baik hati dan manis. Tiba-tiba aku mendengar suara Diamond. Liana? Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia muncul di samping Kevin dan dengan lembut menyentuh lengannya. Aku minta maaf, dia masih baru. Tidak apa-apa, ini salahku. Aku tidak melihat kemana arah jalanku. Ya, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia memberinya tatapan mata berbintang. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Aku berpikir keras. Ya, Kevin dan aku kuliah bersama di OS. Aku memperkenalkan dia kepada ayah untuk proyek ini, karena aku yakin dia akan menjadi aset dalam proyek ini. Sekarang pergilah dan buatkan kopi baru. Diamond menatapku. Saat aku pergi untuk membuat kopi, aku bertanya-tanya tentang Diamond. Apakah dia menyukai Kevin? Oh tidak, gadis manipulatif itu tidak pantas mendapatkan pria manis seperti dia. Kemudian pada hari itu, kami mengadakan meeting di mana ayahku memperkenalkan Kevin sebagai pemimpin proyek. Kevin kemudian mengucapkan terima kasih dan mulai berbicara tentang visinya untuk proyek ini. Dan terlihat jelas bagaimana semua cewek di ruangan itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, termasuk Diamond. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mengikuti Kevin ke tempat parkir dan meneriakkan namanya. Ketika dia berbalik dan melihatku, dia tersenyum dan aku langsung merasa hangat di dalam. Aku punya sesuatu untukmu, misalnya permintaan maaf karena telah merusak baju terakhirmu. Aku memberinya baju baru. Kurasa aku menebak ukuranmu dengan benar. Terima kasih, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia tampak tersanjung saat mengambilnya dariku. Ya, ukurannya sudah pas. Luar biasa. Komentarnya membuatku tersenyum sendiri. Hidup sebagai anak laki-laki selama bertahun-tahun setidaknya membuatku memahami ukuran badan mereka. Aku melambaikan tangan padanya dan mulai berjalan pergi, tapi dia berteriak. Tunggu, apa aku boleh mengetahui nomor teleponmu? Pastinya. Mukaku memerah sekali saat itu. Dan setelah itu kami mulai saling mengirim pesan, dan setiap kali ponselku berbunyi memperlihatkan namanya, aku mendapati diriku melakukan gummy smile ini. Sayangnya aku tak bisa bertahan dalam gelembung cintaku dengan Kevin selamanya. Sebaliknya, aku harus menghabiskan hari-hariku diperintah oleh Diamond. Suatu kali, dia memerintahkanku untuk merevisi laporan yang sudah aku ulang 2 kali. Tiba-tiba Kevin berjalan mendekat, mengambil laporan itu dan berkata, "Oh, yang ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu mengubah apapun." Diamond tampak marah karena merasa diremehkan, dan aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongku. Ambil itu anak kecil yang suka memerintah itu. Setelah dia pergi, aku berterima kasih padanya karena telah membantuku. Tidak apa-apa. Hei, jangan terlalu memperhatikan perkataan Diamond. Dia cuma mau membuat ayahnya terkesan. Jika dia membuatmu mendapat masalah lagi, temui aku, oke? Betapa manisnya dia. Namun suatu sore aku berjalan ke dapur kantor untuk membuat minuman dan melihat Diamond dan Kevin sedang mengobrol serius. Saat melihatku, Diamond berkata kepadanya, "Maafkan aku, Kevin. Kamu perlu mengetahui kebenarannya." Lalu dia menatapku dengan angkuh saat dia melewatiku. Aku ingin tahu tentang apa itu. Tadinya aku hendak bertanya padanya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia pergi begitu saja tanpa melirik ke arahku. Oke, itu aneh, tapi mungkin dia hanya sibuk, kan? Malam itu aku mengirim pesan kepada Kevin dan menanyakan apakah dia ingin jogging di taman. Dia setuju, tetapi ketika dia muncul, dia hampir tidak bisa menatap mataku. "Kevin, ada apa?" Dia terdiam beberapa saat, lalu berteriak. "Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Diamond memberitahuku kalau kamu bertunangan dengan Kai. Kenapa kamu tak pernah bilang padaku?" Aku,
Aku tergagap, tapi dia hanya bergumam lalu pergi. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa keluar dari kekacauan ini. Jika ini belum cukup buruk, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Diamond. Tinggalkan rumah dan perusahaan besok, kalau tidak aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kai. Tentu saja. Aku hanya menyembunyikan pesan bodohnya. Dan sesuai dengan kata-katanya, keesokan harinya ponsel Kaiku berbunyi. Diamond memberitahuku semua tentang bagaimana Liana selingkuh. Jelas sekali dia tidak akan membatalkan ini. Beberapa hari kemudian, ayahku mengajakku untuk pergi makan malam bersamanya. Sehingga dia bisa mengenalku lebih baik sebelum aku menikah dengan putranya. Aku pikir ini manis untuknya, jadi aku setuju. Selain itu, adalah kesempatan bagus untuk menguji keadaannya, mencari tahu apakah dia sudah siap menghadapi kebenaran. Kami berbasa-basi sambil menikmati hidangan pembuka. Lalu tiba-tiba ayah meletakkan garpunya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana kabar Kai?" Sungguh memalukan untuk mengakuinya, tetapi kami semakin menjauh selama bertahun-tahun, dan itu semua salahku. Aku tahu aku tidak selalu menjadi ayah terbaik. Dia terdiam. "Kai baik-baik saja," jawabku. Kurasa sekarang atau tidak sama sekali untuk mengatakan apa yang kuinginkan. Sebenarnya dia sangat bahagia di Kanada. Dan dia punya impian besar untuk menjadi seorang arsitek. Oh, aku tidak tahu itu. Dia menundukkan kepalanya. Aku hanya berpikir dia ingin mewarisi perusahaan suatu hari nanti. Hatinya tidak ada di perusahaan ini. Dia sangat takut untuk memberitahumu karena dia tidak mau mengecewakanmu. Dia terdiam dan aku khawatir dia akan membentakku. Hanya saja dia tidak melakukannya, malah menghela napas sambil berpikir, lalu menjawab. "Baiklah, aku menghormati keputusan Kai, dan aku akan mendukungnya di jalan manapun yang dia pilih." Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku sangat kaget sehingga aku meninggalkan tempat dudukku untuk memeluknya. Dan aku memberitahunya akan kusampaikan ke Kai. Sekarang aku akhirnya tahu betapa ayah sangat mencintai Kai. Yang berarti dia juga mencintaiku, kan? Aku perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang kerja, aku menerima telepon panik dari ibu. Ternyata Diamond sudah memberitahu semua anggota keluarga bahwa aku selingkuh dari Kai. Saat aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya, ayah mengirim pesan ke telepon Lianaku dan memintaku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan padanya. Astaga, ini menakutkan. Jika terjadi kesalahan, ibu dan aku bisa saja tidak diakui. Aku mengetuk ruang kerjanya dan dengan nada serius dia berkata, "Masuk." Lalu setelah melihat aku, dia melanjutkan, "Liana, Diamond sepertinya bersikeras kamu berhubungan dengan Kevin di belakang anakku. Tolong jelaskan semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berseru. "Masalahnya, aku tidak selingkuh dari Kai karena, ya, aku Kai." Kemudian dengan suara Kai, aku melanjutkan, sambil melepas wigku secara perlahan. "Sebenarnya aku bukan seorang laki-laki. Sebaliknya aku perempuan, tapi ibu tidak ingin aku kalah dari Diamond. Jadi dia membuatku berpura-pura menjadi laki-laki." Dia sangat terkejut, hingga dia bersandar di kursinya dan hampir terjatuh ke belakang. Aku menjelaskan kepadanya kenapa ibu dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Sungguh melegakan akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Aku tahu ayah perlu waktu untuk mencerna banyaknya informasi ini. Jadi aku memakai kembali wigku dan pergi mencari ibu. Dia mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. "Aku sudah bilang padamu untuk ekstra hati-hati di sekitar Diamond. Sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini?" "Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini." Aku menghiburnya, tapi tidak memberitahu dia bahwa aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ayah karena itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Beberapa hari berikutnya, ayah masih bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ruang makan untuk makan malam, aku melihat wajah Diamond menunduk. Dia jelas mengira ayah akan mengusirku sekarang. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada ayah. "Kenapa dia masih di sini?" Mengabaikannya, dia meminta kakek untuk memberinya kuah. Hal ini hanya membuat Diamond semakin marah dan dia menunjuk ke arahku dan berteriak. "Dia selingkuh dari Kai. Usir dia dari rumah ini." Aku meletakkan peralatan makanku dengan tenang berdiri. Dan dengan suara percaya diri berkata, "Sebenarnya, aku adalah Kai." Itu layak dilakukan hanya untuk melihat reaksi semua orang. Ibuku menjadi pucat pasi. Diamond tercengang, sementara kakek dan nenekku menempel di meja karena terkejut. Setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka secara lebih rinci, Diamond adalah orang pertama yang menjawab. "Jadi kamu dan ibumu berbohong kepada semua orang? Ini tidak bisa diterima. Keluar dari rumah ini." Ibu yang malang tampak sangat malu. Dia tidak bisa menatap mata ayahnya saat dia bergumam. "Jangan salahkan Liana, dia masih kecil. Ini adalah kesalahanku." Lalu dia menarik lenganku dan berbisik kepadaku bahwa kami sebaiknya pergi. Diamond mencibir. "Para pembohong itu kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu bisa diam? Kalau tidak aku sarankan kamu pergi saja." Ayah menatap Diamond dengan tegas.
Ini mengejutkannya, dan dia kembali duduk dalam diam. Aku telah membuat banyak kesalahan selama bertahun-tahun, dan karenanya aku mempunyai banyak penyesalan. Aku egois dan bukan orang yang baik. Dia menatap ibu. Aku sedih mengetahui bahwa kamu merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain berbohong kepadaku. Aku mencintaimu, tapi aku tahu caraku memperlakukanmu sangat kejam. Aku sangat menginginkan seorang anak sehingga aku mencari kenyamanan pada orang lain. Aku tahu aku tidak ada untukmu dan Kai, Liana, saat kamu membutuhkanku. Sekarang jika kamu memperbolehkan, aku ingin menebus kesalahannya. Diamond melompat berdiri begitu cepat sehingga seluruh meja bergetar. Dia berteriak, "Ini omong kosong!" Lalu dia bergegas pergi. Jadi, itu memang penting. Tapi akhirnya, semua orang tahu kebenarannya yang berarti aku dan ibu tidak perlu berbohong lagi. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi Kai lagi. Minggu berikutnya aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika aku melihat Diamond di kamarnya sedang berkemas. Aku melangkah masuk dan dia berkata, "Aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan berangkat ke Miami." Aku berlutut di sampingnya. "Aku tidak ingin kamu pergi. Bagaimanapun, kita adalah saudara." Dia menatapku dengan mata terbelalak. Tapi aku sangat jahat padamu. Kamu pasti telah melalui banyak hal dipaksa hidup sebagai laki-laki. Ya, memang terkadang sulit, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sekarang." Aku tersenyum. "Aku tahu aku jahat. Aku minta maaf. Aku rasa aku selalu merasa seperti orang luar. Aku tahu ibuku ingin aku mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan aku merasa sangat tertekan karena aku bukan tandingan Kai. Jangan khawatir, kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali. Lagi pula, Kai sudah tiada, jadi kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu seorang pengusaha wanita yang hebat. Meskipun kamu mungkin perlu mengurangi sifat suka memerintah." Aku terkekeh. "Ayo, Dik, mari kita buka barang bawaanmu." Ketika kami selesai, aku memeluknya dan berkata, "Oh, untuk Kevin, menurutku kita harus bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya." Dia tersipu. "Oh, tidak apa-apa. Dulu aku menyukainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai teman. Selain itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa kamulah yang dia sukai." Aku merasa senang karena kami telah menyelesaikan masalah. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Kevin, dan aku punya ide yang tepat. Aku mengirim pesan padanya menyuruhnya menemuiku di hutan dekat sekolah lamanya. Lalu aku pergi dan menunggu di dekat pohon tempat kami dulu membangun sarang. Dia berjalan ke arahku, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Liana, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini?" Dia duduk di sebelahku dan aku berkata, "Aku sering datang ke sini bersama sahabatku saat aku masih kecil. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah menghakimi atau meragukanku. Aku selalu sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya." Aku bisa melihat pikiran Kevin berdetak kencang. Saat itulah aku melepas wigku, menyeka riasanku, lalu memberikannya setengah batang permen dan berkata, "Sudah lama sekali, tapi aku berhutang budi padamu." Dia menatapku dengan mulut ternganga. "Kamu, jadi, kamu Kai dan Liana?" Aku berkata, "Ya, ini aku. Dua orang itu aku. Itulah kenapa aku selalu merasa sudah akrab denganmu. Ini sulit dipercaya." Dia melanjutkan, "Wow." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Cuma, wow, ini gila. Aku sangat kesal saat kamu pergi dan sekarang, ini dia." Saat dia sudah bisa mengatasi rasa terkejutnya, aku menceritakan padanya tentang hidupku dan alasanku berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah itu, dia memelukku erat dan berkata, "Aku tidak akan kehilanganmu lagi, Liana. Aku mencintaimu." Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. "Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah?" Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutu buku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah, kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, "Kau mau jalan denganku?" Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin. Dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, "Dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku?" Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku,
Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak, apa? Aku ini tipe semua orang. Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu. Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harlequin di dunia nyata, seksi tapi benar-benar gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu? Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih. Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi, kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memandu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi. Lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk.
Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang, orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali lah bu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya. Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas. Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu, dan yang mengejutkanku itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya, dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh. Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. Oh, karena kau ini imut sekali. Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy, karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang. Yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku, oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya. Aku baru saja menyelesaikan sip kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Apalagi? Aku sudah capek.
Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi. Benar, kita bertemu di sana. Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini." Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu. Dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya, dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam, karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja?" Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya?
Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy. Dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. "Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang Tracy, ya kan?" Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan.
Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga, aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya? Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali, biasanya dia... Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk, sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan, dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik, dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hei, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur.
Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu ku beritahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Ku buka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek, kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya, tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang ku ingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Ya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya, ya, aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan, terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. "Permisi?" Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. "Oh, bagus sekali." Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku.
Kau tak suka, tapi harus. Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri, tapi ya... Tak mungkin, tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun, tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian? Pernikahannya dibatalkan. Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya.
Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, "Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan?" Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada." Ini sisanya. Terima kasih banyak. Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Axel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen, anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin, si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." Siapa itu? Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya. Tidak, aku tak mau membantunya. Tapi Madeline kumohon, aku sudah terima uangnya. Apa? Apa dia serius? Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi. Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi, siapa targetnya? Ryan. Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya? Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius. Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya.
Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Ya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat, pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya, dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa. Aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan, dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku, sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. "Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak..." Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan. Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir. Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. "Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran." Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah." Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. "Ini Claire, ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu, X."
Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan, dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak. Kuhela napas dan menjawab, Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline. Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman. Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri.